Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Elia Umihani, MPDI, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami mengenai penyusunan kalimat dan paragraf. Sebelumnya, saya akan mengenalkan nama-nama kelompok 5, yaitu yang pertama Lisa Andriani Ningsih, yang kedua Lailatul Magfirah, yang ketiga Anissa Dita Ramadhani, yang keempat Ahmad Miftahul Umam, yang kelima Putri Diana Lestari, dan yang keenam Sri Murni Handayani. Nah, rumusan masalah yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian kalimat dan paragraf. Yang kedua, syarat serta struktur kalimat dan paragraf. Dan yang ketiga, jenis-jenis kalimat dan paragraf. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian kalimat dan paragraf. Pengertian kalimat yaitu satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh. Pikiran yang utuh tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dalam bahasa lisan, kalimat merupakan satuan yang terbentuk atas gabungan kata dengan kata, gabungan kata dengan frasa, atau gabungan frasa dengan frasa. Sedangkan dalam bahasa tulis, kalimat merupakan satuan bahasa yang diawali oleh huruf kapital, diselingi atau tidak diselingi tanda koma, titik dua atau titik koma, dan diakhiri dengan lambang intonasi final yaitu tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Selanjutnya, pengertian paragraf. Menurut Keraf 1991 menjelaskan bahwa paragraf disebut sebagai alenia yang merupakan bagian wacana atau bab dalam suatu karangan yang mengungkapkan ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru yang menjorok ke dalam kira-kira 5 atau 6 ketuk atau spasi. Paragraf juga dapat dilihat sebagai satuan informasi yang memiliki satuan gagasan utama sebagai pengendali. Gagasan utama itu akan menentukan kalimat mana yang dapat dikelompokkan ke dalam sebuah paragraf dan informasi mana yang tidak dapat dimasukkan ke dalam paragraf. Dengan kata lain, gagasan utama dalam sebuah paragraf adalah ringkasan informasi yang dikemukakan di dalam paragraf tersebut. Terima kasih. Selanjutnya yaitu syarat kalimat. Beberapa syarat yang harus dimiliki sebuah kalimat yang efektif antara lain: yang pertama, mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Subjek sendiri merupakan pelaku dan predikat bisa dikatakan sebagai kata kerja ataupun kata yang selalu mengikuti subjek. Yang kedua, tidak menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi sebuah kalimat itu harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. 3. Dapat diterima oleh logika atau logis, artinya sebuah kalimat itu bisa masuk akal atau bisa dicerna baik oleh pikiran. Yang keempat, tepat sasaran dan tidak bertele-tele. Sebuah kalimat itu memiliki peran penting dalam sebuah komunikasi, oleh karena itu sebuah kalimat itu harus tepat sasaran dan tidak bertele-tele dalam penyampaiannya. Yang kelima, informasi yang ingin disampaikan tidak mengandung makna ganda, artinya sebuah kalimat itu hanya memiliki satu tujuan atau tidak memiliki persepsi yang lain, sehingga membuat si pembaca ini tidak sesuai dengan apa yang telah dibaca. Yang keenam, memenuhi aturan ejaan yang berlaku.
Jadi artinya sebuah kalimat itu harus sesuai dengan ejaan yang berlaku dalam kaidah bahasa Indonesia. Yang ketujuh, menggunakan diksi atau pemilihan kata yang tepat. Jadi sebuah kalimat itu terdapat sebuah diksi. Diksi itu harus sesuai dan tepat dalam penggunaannya. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, adanya penekanan ide pokok. Jadi sebuah kalimat itu harus ada penekanan ide pokok di mana terdapat satu kata atau satu kunci yang bisa menjadi sasaran dalam sebuah kalimat. Itu tadi adalah syarat-syarat dari kalimat. Selanjutnya yaitu struktur kalimat yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Silahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur kalimat. Jadi, struktur dari inti kalimat bahasa Indonesia sangatlah sederhana, yaitu hanya subjek dan predikat. Namun, struktur kalimat dasar tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe. Jadi, ada 6 tipe yang dapat dikembangkan. Yang pertama yaitu subjek predikat atau yang biasa disingkat dengan SP. Contohnya, adik menangis. Adik sebagai subjek dan menangis sebagai predikat. Kemudian tipe yang kedua, subjek predikat objek atau yang biasa disingkat dengan SPO. Contohnya, petani menanam padi. Petani berperan sebagai subjek, menanam predikat, dan padi sebagai objek. Kemudian tipe yang ketiga, subjek, predikat, dan pelengkap atau yang biasa disingkat dengan SPPL. Saya contohkan, ayah berdagang ketela. Ayah sebagai subjek, berdagang sebagai predikat, dan ketela sebagai pelengkap. Jadi, ketela merupakan pelengkap dari predikat, yaitu berdagang. Jadi, ayah berdagang ketela. Kemudian tipe yang keempat yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap atau disingkat SPO pelengkap. Contohnya, dia mencarikan adiknya laptop. Dia sebagai subjek mencarikan predikat, adiknya objek, dan laptop adalah pelengkap. Kemudian tipe yang kelima adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan atau biasa disingkat dengan SPOK. Contohnya, Dinda menunggu bis di halte. Dinda berperan sebagai subjek, menunggu predikat, bis sebagai objek, di halte, keterangan. Lebih jelasnya adalah keterangan tempat. Jadi, keterangan bisa dapat berupa keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan suasana, dan yang terakhir yaitu subjek, predikat, dan keterangan, atau biasa disingkat dengan SPK. Contohnya, saya belajar di ruang tamu. Saya sebagai subjek, belajar predikat, dan di ruang tamu sebagai keterangan, yaitu keterangan tempat. Sekian yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan struktur kalimat. Terima kasih. Saya Lisa Andriani Ningsi akan menjelaskan tentang syarat dan struktur paragraf. Yang pertama ada syarat paragraf. Adapun syarat-syarat paragraf adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kesatuan. Kesatuan paragraf dapat terwujud apabila memenuhi dua hal. Yang pertama, paragraf hanya mengandung sebuah kalimat topik yang hanya berisi sebuah gagasan dasar. Yang kedua, paragraf berisi sejumlah kalimat pengembang yang mengandung sejumlah gagasan pengembang. Yang kedua, pengembangan. Gagasan dasar dinyatakan dalam kalimat topik, sedangkan gagasan pengembang dinyatakan ke dalam kalimat-kalimat penjelas atau lanjutan. Yang ketiga ada kepaduan dan koherensi. Kepaduan atau koherensi adalah keserasian hubungan antar gagasan dalam paragraf yang berarti pula keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf.
Yang keempat ada kekompakan atau kohesi. Persyaratan kekompakan mengatur hubungan antara kalimat yang diwujudkan oleh adanya bentuk-bentuk kalimat atau bagian kalimat yang cocok dalam paragraf. Kekompakan tersebut dikelompokkan menjadi dua, yakni kekompakan struktural dan kekompakan leksikal. Yang kelima, pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf adalah pembentukan paragraf dalam teks dikaitkan dengan paragraf yang lain. Hasil pengembangan ini adalah untayan paragraf yang menunjukkan paragraf yang cocok dengan paragraf lain. Selanjutnya ada struktur paragraf. Struktur paragraf yang hierarki antara lain. Yang pertama, struktur pertama, kalimat topik KT dan kalimat pengembang langsung KPL. Yang kedua, struktur 2, kalimat topik KT, kalimat pengembangan langsung KPL, kalimat pengembangan tak langsung KPT. Yang ketiga, struktur 3, kalimat pengembangan langsung KPL, kalimat topik KT. Dan yang keempat, struktur 4, kalimat pengembangan tak langsung KPL dan kalimat pengembangan tak langsung KPL dan kalimat topik KT. Yaitu jenis-jenis kalimat. Yang pertama, kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa atau satu struktur predikat. Contohnya, Kartono sedang menulis buku. 2. Kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas klausa utama dan klausa subordinatif. Contohnya, Supriyati tetap berangkat meskipun hari telah gelap. Yang ketiga, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa utama atau lebih, yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas. Contohnya, Yanto membaca stilistika dan istrinya membuatkan susu. Nah, pada slide PPT yang terakhir yaitu mengenai jenis-jenis paragraf. Paragraf berdasarkan letak kalimat utama dibedakan menjadi 4 jenis paragraf, yaitu ada paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf kombinasi, dan paragraf deskriptif. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif yaitu paragraf yang kalimat topiknya terletak pada awal paragraf dan kalimat pengembang atau penjelasnya terletak pada kalimat-kalimat setelahnya. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif yaitu paragraf yang kalimat topiknya atau kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Artinya, awal dari paragraf tersebut berisi gagasan pengembang dan diakhiri dengan gagasan dasar. Yang ketiga yaitu paragraf kombinasi. Nah, paragraf kombinasi yaitu paragraf yang kalimat topik atau kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Jadi, gagasan pengembang berada di antara kedua kalimat topik tersebut. Kalimat topik tersebut berisi dua gagasan yang sama. Yang ketiga yaitu paragraf kombinasi. Paragraf kombinasi yaitu paragraf yang kalimat topiknya atau kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf, dan dua kalimat topik tersebut berisi gagasan yang sama. Jadi, gagasan pengembangnya berada di antara kedua kalimat topik tersebut. Yang terakhir adalah paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif yaitu paragraf yang tidak memiliki kalimat topik dan kalimat pengembang. Dalam paragraf tersebut, isinya semua adalah kalimat topik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan dan bisa didiskusikan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.